Halo Tentunainer, selamat sore. Udah hari Rabu sore nih. Waktunya sikat seputar informasi kesehatan, nemenin sore kamu. Dan kali ini kita akan bahas bahasan yang menarik Tentunainers ya, mengenai deteksi dini gangguan bipolar. Ini bakal seru banget Tentunainers ya sekarang, apalagi mungkin mental health ini jadi isu yang menarik banget kita bahas ya. Wait, Tresna mau coba untuk cek sound dulu ya, biar nanti aman jaringannya. Dan juga Resna masih menunggu dari Promkes RSHS untuk gabung di sini. Sudah aman, jadi sekarang kita tinggal menunggu dari Promkes RSHS Bandungnya. Coba ya, kita invite dulu. Mana ya? Apa kabar nih Tentunainer sekarang sambil nunggu ya? Apa Tasik sih hujan ya? Ini tuh lagi cuacanya hujan. Semoga di tempat Tentunainers nggak hujan juga. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Resna, selaku announcer dari Radio MDK Tasikmalaya. Sebelumnya izinkan saya untuk memandu acara singkat seputar informasi kesehatan pada sore hari ini. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Dokter Santi Andayani, SPKJ MMRS, betul ya dok ya? Betul sekali, Mbak Resna. Dan sekarang kita akan membahas mengenai deteksi dini gangguan bipolar ya. Gimana dok kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Mbak Resna? Alhamdulillah sehat juga nih dok. Tapi kalau di Tasik nih cuacanya lagi hujan ya dok ya. Jadi agak-agak dingin nih di sini. Kalau di Bandung berarti ya dok. Lagi Di di Bandung. Bandung mulai gerimis. Belum Oke, hujan tapi udah mulai gerimis. iya mulai kirimin. Semoga memang hujannya memberikan berkah ya. Kan kadang kalau Amin. ngobrolin orang-orang suka kayak nggak mau berangkat soalnya hujan. Ya takutnya kayak gitu ya. I- Nah, terus Iya. kadang kalau misalnya dari hujan, aduh mikirin terus hujan, terus banyak pikiran, jadinya stres kan ya dok ya. Nah, Iya. biasanya para apa ya, orang-orang di umuran Resna kali ini mungkin ya di 20-an tuh biasanya sedang mengalami gangguan-gangguan yang aduh cemas dan lainnya. Nah, sekarang mungkin kita relate ya dok ya, akan membahas mengenai Oke. gangguan bipolar ini ya. Nah, dok nih Resna dapat informasi ya mengenai gangguan bipolar ini pengidapnya itu di Indonesia 1% katanya dok ya. Tapi sebelum ke sana, Iya. Resna pengen nanya dulu nih dok, bipolar itu apa sih sebenarnya? Iya. Kalau kita bicara tentang gangguan bipolar itu merupakan salah satu gangguan psikiatrik atau gangguan jiwa yang terutama ditandai dengan perubahan mood atau suasana hati yang ekstrim. Bisa naik, bisa turun, dan sifatnya gangguan ini bisa mengganggu fungsi kita sehari-hari. Memang kita sebagai orang normal bisa ya merasakan sedih, boleh merasakan sedih, boleh merasakan senang, tapi biasanya juga tidak senang terus, sedih terus ya. Ada waktu-waktunya dan biasanya kita sedih ataupun senang kalau ada pencetusnya ya. Dan itu tidak bertahan lama. Oke, harus ada pencetusnya ya dok ya. Tapi kalau misalnya yang bipolar berbeda berarti ya dok ya. Iya, bipolar itu gangguannya apakah itu naik ataukah turun, depresi itu biasanya waktunya tertentu, ada waktu tertentu. Oke, ada waktu tertentu berarti ya dok. Sebelum kita ke tema utama kita deteksi dini, kita harus tahu dulu mungkin ya dok ya, penyebab dari bipolar ini apa ya dok? Penyebab gangguan bipolar itu seperti gangguan jiwa yang lainnya, nggak satu hal saja. Tapi kita biasa menyebutnya itu biopsikososial. Kadang-kadang kita melibatkan juga spiritual dan kultural. Ya, biologik biasanya ada kaitannya dengan gangguan zat kimia di otak. Ya, atau juga kadang-kadang dikaitkan dengan adanya faktor keturunan. Kemudian kalau faktor psikologis itu bagaimana pola asuhnya, bagaimana karakter kepribadiannya, kemudian adanya trauma-trauma atau masalah yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Ya kita dalam hidup kan selalu ada stres ya, nggak mungkin kita flat-flat saja. Nah, pada beberapa orang adanya suatu trauma kehidupan yang sifatnya
traumatik itu akan menyebabkan membuat seseorang berada dalam risiko mengalami gangguan bipolar. Oke, baik, baik ya. Jadi memang banyak ya dok ya, nggak satu gitu penyebab dari bipolar ini. Kemudian mengenai ini dok, orang-orangnya mungkin siapa saja sih dok yang bisa terkena atau mengalami bipolar ini? Iya, gangguan bipolar ini seperti penyakit pada umumnya ya, bisa mengenai semua orang. Laki bisa, perempuan bisa, dari segala jenis suku, ras, mungkin saja. Bahkan berbagai usia juga, meskipun awitan pertamanya biasanya di dewasa muda, tetapi pada orang tua lanjut usia dan orang atau anak-anak pun bisa mengalami gangguan bipolar. Tentunya dengan karakteristik gejala yang tertentu ya. Baik, baik. Nah, sebelum lanjut, Resa mau ke Tentunainers dulu ya, Dok ya. Jadi untuk Tentunainers di sini atau untuk yang nonton di sini yang mau bertanya boleh aja langsung ya di kolom komentar, di chat nanti Resna bakal tanyain langsung ke Dokter Santi. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Mengenai waktu terjadinya mungkin ya yang tadi awitan yang pertama itu biasanya sering terjadi kapan nih, Dok? Biasanya terjadinya itu di usia remaja itu bisa ya. Puncaknya adalah di dewasa muda 20 hingga 30 tahun. Itu jadi usia produktif ya. Biasanya sudah lulus SMA, sudah mulai kerja. Nah, itu biasanya mulai menimbulkan gangguan. Sehingga mereka rata-rata mulai berobat di usia itu. Meskipun tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan bisa timbul pada usia yang lebih muda atau mungkin yang pada lanjut usia. Oke, baik ya. Berarti di usia produktif-produktif sekarang mungkin ya. Karena sekarang juga Iya, lagi banyak kalau misalnya di Indonesia yang katanya ada angka produktifnya cukup besar ya di tahun 2023 ini. Berarti kita harus hati-hati juga ya, Dok ya. betul Baik. sekali. Selanjutnya nih, Dok. Ada gejala apa aja sih, Dok, kalau misalnya awal-awal tuh kalau yang kena bipolar biasanya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa gangguan bipolar ini kan gangguan dua kutub suasana hati. Ada kutub yang turun, kita biasanya menyebutnya sebagai kutub depresi, dan kutub yang ke atas itu bisa dari hipomania sampai mania. Ya, tentunya ini eh, merupakan suatu kondisi yang ekstrim. Pada saat dia mengalami depresi, ada perasaan yang sedih terus-menerus, perasaan hati yang eh, putus asa, kemudian kurang semangat melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan, mudah lelah, ada gangguan tidur, ada gangguan makan, tadi putus asa, ya merasa bersalah, kadang-kadang sampai ada perilaku untuk mencederai diri sendiri ataupun sampai bunuh diri. Itu kalau lagi turun, ya. Tapi kalau pas moodnya lagi naik, kutub yang satu lagi itu bisa hipomania kita menyebutnya, dan ada mania, di mana suasana hatinya berbeda 180 derajat dari depresi tadi. Jadi semangat sekali orangnya, rasanya itu nggak punya capek, banyak aktivitas, kadang-kadang pun ada yang sampai melakukan hal-hal berisiko. Nyetirnya ngebut-ngebutan, belanja berlebihan, ya. Jadi seperti merasa dirinya punya banyak uang, apa-apa dibeli padahal nggak dibutuhkan. Nah, di sini kadang-kadang juga menimbulkan suatu perilaku beresiko, misalnya berani apa ya, misalnya gambling, ya, eh, berjudi, jadi berani mengambil suatu risiko yang cukup tinggi. Dan pada kondisi apakah baik itu depresi atau mania, kadang-kadang juga disertai dengan gangguan proses pikir, adanya suatu apa keyakinan yang salah, ada waham ya istilahnya itu. Waham adalah suatu keyakinan yang salah. Kalau pada saat hipomani tadi dikatakan dia punya waham kebesaran, merasa dirinya itu nggak cuman jagoan ya, tapi mungkin banyak uang, punya kenalan banyak orang terkenal misalnya. Sebaliknya pada waktu depresi ada waham depresi yang merasa salah, bahwa apapun yang terjadi itu akibat dari kesalahannya. Oh, Gitu. baik, baik, Dok. Ngerti. Jadi kalau misalnya lagi sedih-sedih banget ya, Dok ya. Terus kalau Hmm, misalnya yang jadi lagi bahagia, berlebihan. berlebihan gitu. Karena kan memang yang berlebihan itu tidak baik ya, Dok ya. Makanya harus Iya, dikonsultasikan. sedang-sedang saja ya. Iya,
Harus seperti itu. Nah, kalau ini apakah ada faktor turunan nggak ya, Dok? Jadi misalnya anaknya, misalnya orang tuanya bipolar, kemudian anaknya juga bisa juga bipolar atau seperti apa ya, Dok? Iya, betul sekali. Memang tadi dikatakan untuk gangguan mood ini ya punya faktor resiko keturunan, meskipun bukan satu-satunya faktor. Ya, jadi apa? Pada orang-orang dengan gejala mood ini, gangguan bipolar, kita harus juga menanyakan apakah di level orang tuanya, di level kakek neneknya, om tantenya ada juga yang mengalami hal demikian. Karena seorang anak itu punya risiko hingga 15% mengalami gangguan bipolar jika salah satu orang tuanya bipolar ya. Jadi mesti dilihat nih di orang tuanya ada nggak? Karena kadang-kadang orang bipolar ini tidak terdeteksi secara mudah ya. Jadi eh, dalam kehidupan sehari-hari orang bipolar ini nampak seperti orang normal saja. Justru kadang-kadang disalahartikan ini orangnya ramah, baik hati, suka bagi-bagi barang gitu ya. Berbeda mungkin dengan gangguan jiwa lainnya misalnya schizofrenia yang memang perilakunya itu sudah terlihat aneh ya. Nah, kalau bipolar sering sekali tampak sebagai orang yang kadang-kadang justru menyenangkan, happy, bagi-bagi uang ya. Orangnya ramah dan kalau tadi pada saat fase naik hipomania atau mania, mereka jadi rajin melakukan Oh, semua banyak hal gitu. Oke. Tapi kembali lagi baik, baik. bahwa kondisi tadi berdampak juga pada fungsinya. Jadi karena saking keinginannya banyak, banyak yang ingin dilakukan tapi jadi nggak pada beres. Nah, di situ kita mulai harus mencurigai ya, ada yang sesuatu yang salahkah pada orang ini? Gitu, ya, Mbak Resna. Berarti kalau itu tuh kambuh-kambuhan kayak gitu ya, Dok? Ada fase normalnya kah? Atau seperti apa? Ya, pada gangguan bipolar tadi ada sempat mengalami fase normal, ya. Jadi memang tidak mudah mendiagnosa ini karena kesannya normal, tapi pada suatu saat dalam perjalanannya juga bisa moodnya itu normal seperti orang lain. Oke, baik. Jadi memang ada ya, Dok, ya fase normalnya ya. Sehingga tadi Ya, tak terlihat gitu ya. Gitu. Tapi suka betul. kadang kan sekarang itu orang-orang gampang banget menyimpulkan kayak self diagnose mungkin ya, Dok, kayak aduh aku lagi seneng, aku lagi happy, mungkin seperti itu ya, Dok. Nah, tanggapan dokter mengenai itu Betul. seperti apa? Iya, ya karena memang bukan dokter, bukan psikiater, akan lebih baik jika tidak melakukan self diagnosis. Ya, kadang-kadang memang kita mengalami perubahan mood tadi. Di awal sudah saya sampaikan, kita sebagai orang yang sehat pun bisa merasakan kondisi sedih, kondisi senang, tapi biasanya juga sesuai ya dengan rangsang stimuli tadi. Kalau nggak mungkin dong sepanjang hari kita sedih, sepanjang hari kita gembira berlebihan. Dan memang kalau kita mendapatkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan bipolar seperti tadi yang sudah disebutkan, akan lebih baik berkonsultasi. Ya, jangan takut konsultasi ke psikiater. Mending tahu dari psikiater daripada tahu dari alat-alat ukur yang mungkin ada di online ya, Mbak Resna ya. Iya tuh biasanya seperti itu ya, Dok ya. Ngelihat Iya, konten-konten apalagi gejala-gejala terus langsung ngerasa aduh, ini aku banget rasanya gitu. aku kaya banget. Iya, betul sekali. Kayak aku banget gitu. Padahal kan memang kita bukan dokter ya seperti itu, Dok. Kemudian mengenai cara mengobatinya seperti apa ya, Dok, mengenai bipolar ini? Ya, cara mengobatinya, prinsip terapi dalam gangguan jiwa apapun bentuknya, itu ada terapi non obat dan ada terapi obat. Ya, terapi obat tentunya disesuaikan dengan gejala yang muncul pada pasien. Ada obat yang disebutnya sebagai mood stabilizer, penstabil mood. Ya, jadi obat ini digunakan. Nih kalau Mbak Resna analogikan ya seperti apa ya? Stabilisator gitu ya. Kalau
listrik yang nggak stabil kan kita pasang tuh supaya nggak naik banget, nggak turun banget. Nah, itu namanya untuk pengobatannya disebut sebagai mood stabilizer. Nah, nanti juga ada obat-obat yang lain disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya ada gangguan tidur, kita tambahkan obat yang mungkin mengurangi kecemasan. Kalau ada gangguan psikotik ya, seperti adanya waham, adanya halusinasi, kita berikan obat antipsikotik ya. Nah, jangan takut bahwa pengobatannya ini akan seperti apa karena biasanya memang dokter akan mengatur obatnya tadi. Terapi yang kedua adalah terapi non-obat. Terapi non-obat bisa dimulai dengan bagaimana menjaga pola hidup yang bagus. Ya, kunci dari terapi bipolar ini yang non-farmakologik adalah kendali diri. Kita mengendalikan supaya kalau tidur ya jangan berlebihan, aktivitas jangan berlebihan, makan jangan berlebihan. Jadi semuanya kita kembalikan ke pola normal. Pada beberapa orang dengan gangguan bipolar juga mengalami suatu hubungan, gangguan dalam hubungan berelasi. Ya, jadi nanti kita juga bisa memberikan suatu terapi interpersonal. Kemudian juga karena biasanya ada faktor keturunan tadi, ya kita harus memberikan terapi juga pada keluarga, bagaimana keluarga bisa fokus untuk membantu pasien, itu juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Dukungan mengenai support system ya dokter ya Oh diperlukan tentu juga. ya, pasti ya dukungan. Ya, baik. Nah, kita ada pertanyaan dulu nih, Dok, dari Kak Selasar 9. Saya, Dok, Ya, bipolar tipe 1 dengan psikotik. Tidak minum obat selama 7 sampai 8 bulan. Kambuh manik ditambah halusinasi dan delusi. Sekarang fase sedih, tapi distabilin-stabilin aja katanya ya, biar nggak sedih banget selain minum obat. Katanya seperti itu. Bagaimana, Dok, iya, tanggapannya? iya. Siapa Mbak tadi namanya Selasar? Siapa? Selasar. Mbak Selasar 9, Ah, usernya. iya, Mbak Selasar 9. Iya, oke. Memang seperti itu tadi ya. Kadang-kadang orang karena menggunakan obat ini juga tidak jangka pendek, kadang-kadang bosan. Akhirnya sabar-sabarin aja, dikuat-kuatin aja. Nah, ini adalah cara yang sebetulnya kurang tepat ya. Tetap berkonsultasi ke dokter, tetap minum obat karena obat yang diberikan dokter juga akan disesuaikan dengan kondisinya. Barangkali karena kondisinya sudah stabil, nanti bisa dikurangi dosisnya. Tadi kan lumayan ya, pada waktu naik kadang-kadang ada delusi, ada halusinasi yang tentunya membuat Mbak Selasar ini nggak nyaman gitu. Nah, pada kondisi seperti ini pun kadang-kadang memerlukan suatu perawatan. Perawatan dilakukan bukan untuk mengurung pasien, bukan, tetapi untuk menjaga, mencegah pasien untuk tidak mencelakai diri sendiri. Karena pada saat manik ataupun depresi, kecenderungan untuk melakukan perilaku hal-hal yang sifatnya impulsif, tidak dipikir panjang, itu besar ya. Dengan perawatan di rumah sakit tujuannya kembali lagi mengamankan ya, tentunya dengan barangkali perlu pengobatan yang cepat dengan cara suntikan atau apa. Tapi tidak selalu harus dirawat. Kadang-kadang dengan berobat jalan pun tetap bisa dilakukan. Nah, buat Mbak Selasar tadi, tentunya tetap berkonsultasi, tetap minum obat akan menjaga kualitas hidup Mbak Selasar lebih baik lagi. Memang kadang-kadang bosan ya harus minum obat terus. Anggap aja sebagai vitamin yang membuat tubuh kita lebih sehat, lebih kuat, dan kita mempunyai kualitas hidup yang lebih bagus. Barangkali gitu ya, Mbak Selasar ya. Nah, seperti itu Mbak Selasar, semoga tertanggapi ya, terjawab tadi ya mengenai curhatannya mungkin saat ini sedang di fase bipolar 1, tipe 1 ya. Baik, kita lanjut lagi ya dok, Iya. mengenai cara mencegah kekambuhan nih dok, kira-kira gimana ya kalau misalnya tiba-tiba kambuh terus udah kerasa nih, terus pengen manik misalnya kayak gitu, itu gimana dok cara Iya, pencegahannya? betul. Nah, ini perlu dipahami oleh eh, para orang tua, para penyandang, atau kita biasa menyebutnya ODB ya, orang dengan bipolar, bahwa memang pengobatan, minum obat merupakan salah satu hal yang
dapat mencegah kekambuhan. Karena dengan minum obat pun kadang-kadang masih memungkinkan untuk kambuh, apalagi kalau tidak minum obat. Ya tentunya tadi dengan mengenali gejala, bagaimana menata laksana gejala, dan bagaimana mengetahui kira-kira apa sih yang mencetuskan. Kadang-kadang mungkin terlalu capek atau terlalu semangat itu bisa mencetuskan. Nah, sehingga dengan mengetahui penyebabnya tadi, kita bisa mengelola dengan baik. Oh, saya harus tidurnya cukup nih, nggak boleh kurang. Oh, makan saya juga harus bagus nih. Jangan sampai saya makan makanan yang tidak bagus. Oh, saya nggak boleh nih minum alkohol. Ya, penggunaan obat-obat pun selalu dikontrol, selalu berkomunikasi dengan keluarga, dukungan support dari keluarga. Karena kadang-kadang begini ya Mbak Resna ya, si pasien sendiri sih masih mau minum obat. Karena tadi paham, kalau nggak minum obat saya akan kambuh. Tapi dari orang tua sering sekali, ngapain minum obat lagi, udah baik kok gitu. Udah kamu sholat aja, kamu bersyukur aja. Nah, memang itu harus tetap dilakukan. Sakit nggak sakit kita harus bersyukur ya. Harus sholat, harus sembahyang, harus ke gereja. Tapi itu tidak selalu menyembuhkan ya dengan obat, dengan konsultasi ke psikiater, dengan menjalani terapi yang disarankan tentunya akan membuat seseorang dengan gangguan bipolar ini lebih jarang mengalami kekambuhan. Nah, seperti itu berarti obat ya dok ya. Coba obatnya disiapkan gitu ya dimanapun, karena Iya, kan kita nggak tahu ya dok ya, isi betul. mana saja Mau ternyata. puasa, mau lagi sakit, ya kecuali kondisi sakitnya lebih berat, ya harus dirawat. Nah itu tetap harus minta, saya nih pasien bipolar nih, tolong dikonsulkan dong ke psikiater, sehingga penggunaan obat-obatnya bisa diatur, disesuaikan dengan kondisi sakitnya saat itu, ya. Setuju dok. Berarti tadi juga asupan nutrisi juga mempengaruhi ya dok ya. Tadi kayak Betul. misalnya kecapean gitu juga mempengaruhi. Baik, ini dokter ada yang bertanya lagi dari Kak Fikri Ahmad. Izin bertanya dokter, katanya terapi non obat yang bisa diberikan apa saja ya dok contohnya? Apakah ada Oke. kegiatan tertentu yang bisa dilakukan untuk penderita bipolar? Enggak dokter. Oke. Ya, ditekankan ya. Tadi meskipun mengalami episode depresi, episode manik, tapi seseorang dengan bipolar juga bisa mengalami episode yang normal. Jadi artinya orang dengan bipolar pun tetap harus diberdayakan, bukan diperdaya, tetapi diberdayakan ya. Jadi kalau yang memang waktunya kuliah ya harus kuliah, bukan berarti kamu sakit nggak usah kuliah, oh kamu nggak usah kerja di rumah aja, nggak. Mereka tetap harus punya peran, karena dengan adanya peran itu harga dirinya juga meningkat. Jadi tidak merasa bahwa dirinya sakit kemudian menjadi manusia tidak berguna ya. Jadi tadi kalau menanyakan terapi non obat, kita bisa satu kalau masalahnya dengan relasi ya, kita punya masalah interpersonal relationship, maka dengan terapi interpersonal, bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang, itu akan membantu. Kemudian pada pasien-pasien yang apa ya, bagaimana mengalihkan kebanyakan energinya itu menjadi sesuatu yang positif ya, daripada dia marah-marah nggak puguh misalnya, oh bagaimana kalau kita lari, bagaimana kalau kita renang ya. Jadi nanti bisa berkonsultasi dengan dokter mana pilihan yang tepat, daripada coret-coret barangkali melukis dan lain-lain yang tentunya membuat para ODB tadi menjadi lebih produktif meskipun tidak bekerja secara apa ya, bekerja ngantor gitu ya, secara formal atau sekolah atau kuliah, tetapi mereka punya peran dalam hidupnya yang membuat dirinya berharga. Mungkin itu Seperti ya Mbak Resna. ya, mengerti. Semoga terjawab ya Kak Fikri. Ya Tadi Kak Fikri sudah tadi. Dokter Santi ya. Jadi lakukan aktivitas yang positif tentunya yang mendukung. Dan ini dok terakhir dari Resna, mungkin kalau misalnya Tontoners dan yang lagi nonton di sini masih mau bertanya, boleh, yang masih ada kesempatan ya. Ini Resna dok mau nanya, kalau misalnya Resna nih sebagai temannya, mungkin ya ada teman Resna yang bipolar. Nah, kira-kira langkah Resna harus seperti apa ya dok? Karena kan suka kadang bingung ya, dan kita nggak tahu kayaknya kira-kira ini lagi fase apa gitu. Terus juga Ya. mungkin takutnya ada
kata yang Ya, menyinggung sehingga tentunya sebagai iya, ya, memang sebagai teman tentunya eh, kita harus memahami ya. Kalau kita menduga seseorang teman kita, anggota keluarga kita mengalami gangguan bipolar, tentunya kita kembalikan, ini orangnya memang seperti ini kah atau tidak? Ya, tadi kan beda nih, perubahan moodnya itu beda dengan orang-orang yang normal ya, agak sedikit ekstrim, bertahan cukup lama, ada perubahan pola dalam hidupnya, misalnya tidurnya jadi kurang. Nah, dengan mengenali gejala tadi, mungkin sebagai teman Mbak Resna bisa menyampaikan, nih kayaknya kamu ada sesuatu yang berbeda ya. Saya lihat biasanya kamu cukup rajin, cukup teratur. Kenapa tiba-tiba kamu jadi malas misalnya? Nah, tentunya dengan mengajak untuk berkonsultasi, mendukung ya, tidak memberikan stigma pada orang-orang dengan bipolar, baik itu keluarga ataupun sahabat, tentunya akan memberikan dukungan yang lebih baik pada orang-orang dengan bipolar ini ya. Ya kalau misalnya dia harus minum obat, kita dukung ayo minum obatnya yang teratur, jangan sampai lupa karena sering sekali terjadi seperti yang saya sampaikan ya. Oh udah tenang kok, saya udah baik-baik aja gitu ya. Kemudian kambuh. Nah kita memulai obatnya dari nol lagi kan sayang ya. Padahal kita sudah cukup membuang waktu beberapa lama, sekarang mulai dari nol lagi. Nah jadi mengingatkan untuk minum obat, mengingatkan untuk punya pola hidup yang baik, tidak memberikan stigma, support ya, berikan support yang cukup tentunya akan menjadi peran yang baik untuk para pendamping orang dengan gangguan bipolar ini. baik, Dok, mengerti ya. Untuk menjadi support system berarti kita harus lihat dulu nih, coba ini kira-kira dia bipolar atau enggak dan diingatkan mungkin ya, Dok, ya jangan lupa Iya, minum obat. betul. Baik. Ini, Dok, ada yang bertanya lagi dari Kak Nisa Obi. Punten izin bertanya, Dok, bagaimana cara untuk konsul telemedis mungkin ya dengan dokter bisa tidak katanya. Oke, ya. Kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Memang Rumah Sakit Hasan Sadikin itu memberikan layanan telemedicine ya, seperti kita nge-Zoom nih ya. Kalau kita memang tidak melayani konsultasi melalui chat karena kan dengan chat itu kadang-kadang salah mengartikan. Tetapi akan lebih baik pada kunjungan pertama itu ketemu kontak ya. Nanti kalau untuk follow up berikutnya mungkin dengan telemedicine tidak apa. Jadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah menyediakan pelayanan telemedicine tadi ya. Tapi karena kalau kita belum pernah ketemu beda sih rasanya ya. Kalau kita sudah pernah berkontak, itu jadi dokternya juga mengenal nih, bisa melihat perilakunya selama wawancara. Nah, itu akan membantu lebih mengenali sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa melalui telemedicine. Ya, silakan loh Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Nisa Obi ya. Kalau ingin melakukan konsultasi melalui telemedicine masih memungkinkan. Namun sarannya di awal sekali pertemuan apabila memang sebelumnya belum pernah bertemu, itu bisa berkontak langsung dulu, baru selanjutnya dengan telemedicine. Kita sudah sediakan. Ya, tinggal pilih nanti mau psikiaternya yang mana karena kita juga punya beberapa psikiater. Oh, saya maunya yang laki-laki ada, maunya yang perempuan ada ya. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu. Baik, amin. Seperti itu ya, Kak Nisa. Semoga terjawab ya. Jadi, karena kan, Dok, kalau misalnya lewat online kan takutnya ada distraksi lain mungkin gitu ya, Dok ya. Iya, Jadi tidak betul. punya apa. Nah, seperti itu Mbak Nisa. Jadi mangga silahkan bisa. Selanjutnya ini Kak Selasar, Mbak Selasar mungkin tadi juga ngechat lagi nih, Dok ya. Saya selain bipolar juga Oh iya, boleh. PCOS ya. PCOS rencananya mau IPF. Tapi psikiaterku tidak Oh mendukung ya. karena takut anaknya cacat katanya. Bagaimana caranya bilang ke psikiaterku kalau aku akan tetap IPF, Dok? Seperti itu. Nah, memang ya kembali lagi bahwa seseorang itu kadang-kadang memang tidak hanya menderita satu penyakit. Ya, ini sudah ada mengalami bipolar, ternyata secara fisik juga ada PCOS. Nah, sebetulnya bukan nggak boleh dilakukan tindakan, tetapi kembali lagi
Jangankan orang dengan gangguan kejiwaan apapun bentuknya, orang yang normal saja kalau dilakukan tindakan itu bisa jadi stres ya, suatu proses yang normal menghadapi situasi tertentu yang kita nggak pernah tahu nih rasanya seperti apa. Nah, pada orang-orang bipolar dikhawatirkan justru akan membangkitkan, apalagi kalau dalam proses terapinya itu nggak bagus gitu. Jadi memang dengan berkolaborasi, kerjasama antara psikiater dengan dokter objinnya, tentunya nanti akan bisa dibicarakan. Oke, dokter akan dioperasi kalau kondisinya sudah relatif stabil, misalnya. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan, kan sering orang bilang, ya, ini kalau bipolar boleh nggak sih nikah? Boleh nggak sih hamil? Gitu. Ya, tentunya bukan berarti nggak boleh. Boleh, boleh saja, boleh menikah, boleh hamil. Tetapi harus dalam situasi kondisi mental yang stabil. Ya, orang sehat aja hamil bisa stres, apalagi orang dengan bipolar mungkin saja jadi perubahan hormonalnya memengaruhi ya. Nah, kita khawatirkan kalau di satu sisi lagi hamil nggak boleh minum obat, tapi kalau dikasih obat bagaimana? Sementara kalau nggak dikasih obat mungkin akan kambuh lebih parah. Nah, jadi betul-betul apabila akan dilakukan suatu tindakan, akan hamil, merencanakan suatu kehamilan, jangan lupa berkonsultasi. Kalau perlu temukan tuh psikiaternya dengan dokter objinnya supaya kita bisa berdiskusi, tidak hanya melalui kertas tapi bisa berdiskusi secara langsung. Toh apapun yang kita lakukan untuk kebaikan pasien, ya. Jangan sampai yang maunya senang-senang jadi malah mencetuskan timbulnya kekambuhan. Gitu. Itu ya Mbak, selasar tadi ya, boleh didiskusikan dengan dokter psikiaternya. Pasti psikiaternya ngerti kok, nggak akan melarang ya. Baik, seperti itu ya Mbak Selasar. Semoga terjawab ya karena tadi sudah jelas banget nih sama Dokter Santi dikatakannya seperti itu. Nah, karena sudah juga nih Dok untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak dan mungkin yang terakhir Resna mau minta closing statement mungkin dari dokter baik berupa saran maupun seperti apa Mangga. Iya, satu barangkali ya, ya kita tidak pernah berharap mendapatkan suatu gangguan penyakit, apalagi penyakit mental yang mungkin sebagian besar dari kita itu mengatakan, ah itu aib lah, ya. Jadi pada saat kita mendapatkan diri kita mungkin mengalami gangguan, karena tadi gangguan yang menyebabkan kita punya gangguan dalam peran kita sehari-hari, pada perilaku kita. Nah, jangan sungkan untuk berobat, untuk konsultasi, ya. Belum tentu gangguan jiwanya berat dan kembali lagi, gangguan jiwa pun bisa sembuh pada beberapa kondisi bisa kembali normal. Paling tidak bisa mengendalikan gejala. Jadi, jangan takut untuk ke psikiater, ya. Barangkali itu. Nah, terima kasih banyak ya Dokter Santi tadi jelas banget ya penjelasannya mengenai bipolar ini, deteksinya seperti apa, gejalanya seperti apa. Terima kasih banyak ya Dok. Dan Tunainers juga semoga sehat-sehat ya di sana. Tadi juga ada terjawab juga. Mungkin next time ya kita bisa ketemu lagi ya Dok ya. Terima kasih Oke, banyak terima kasih Mbak Resna. ya. Salam Iya, sukses oke. dan sehat untuk Salam dokter semua. sehat jiwa, sukses semuanya, ya. Siap. Oke. Ya. Selamat sore Dok. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi Tentu Liners kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Dokter Santi mengenai bipolar ya. Bagaimana sih mendeteksi dini, cara deteksi dini gangguan bipolar ini Tentu Liners. So, yang tadi banget Resna ingat, jadi kamu jangan sampai self-diagnose ya. Dan juga kamu jangan takut kalau ini merupakan aib atau apapun itu, gitu. Jangan takut ya. Jadi langsung konsultasikan dan jangan sampai kamu menduga-duga. Apalagi kan sekarang ya, zamannya internet. Kemudahan informasi kan memang baik, bagus banget ya. Cuman kita juga harus pilih-pilah ya kan, harus pintar memilih dan memilah. Jangan sampai pas ngeliat, misalnya ada konten, ini ciri-cirinya, terus kayak ngerasa, aduh ini bener deh, aku banget gitu lah ya. Nah, langsung aja konsultasikan ya, dan jangan lupa untuk yang sudah menjadi penderita bipolar gitu ya, obatnya jangan lupa tetap digunakan. Jangan sampai lagi ada kondisi apa, misalnya lagi ada di fase yang aman gitu ya, terus juga nggak makan obat. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti kalau misalnya nggak makan obat, terus nanti harus mulai lagi dari nol. Itu kata dokter Santi.
Jadi terima kasih banyak untuk Tentunainers yang sudah bergabung di sini. Semoga bermanfaat sekali ya. Terus juga kita nih jangan lupa selaku teman-temannya mungkin ya, kalau misalnya Tentunainers punya teman, sahabat, saudara gitu yang mengalami bipolar, jangan lupa coba diingatkan kalau misalnya eh, dia lupa minum obat, misalnya kayak gitu ya. Terus juga ditanya baik-baik, jangan sampai langsung dijudge, jangan sampai stigma-stigma orang yang tentang bipolar, apalagi kesehatan jiwa gitu, penyakit jiwa, jangan sampai dijudge gitu ya. Mari kita bijak tentunya dan kita juga dukung, kita harus menjadi support system untuk orang-orang penderita bipolar. Sekian Tentunainers, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di Sikat seputar informasi kesehatan minggu depan. Bye-bye.